94.9 Good FM, Good News for the Family. Selamat siang, Good News Family, di mana saja Anda berada. Apa kabar Anda di siang hari ini? Kembali berjumpa bersama dengan saya Ningrum yang akan menemani Good News Family tentunya kali ini dalam program Hidup Sehat bersama dengan Rumah Sakit Pantiwilasa Dr. Cipto Semarang. Di hari Jumat yang cukup cerah gitu ya, Good News Family ya, kita akan temani Anda. Nggak salah hari kan, bener ya ini hari Jumat. Ya, sampai nanti jam ya kira-kira mungkin 60 menit, 50 menit sampai 60 menit kebersamaan kita di hari ini ya gitu Shell ya. Dan buat Anda yang mungkin mau tanya seputar apa yang kita akan bahas di hari ini, silakan Anda bisa kirimkan WhatsApp pertanyaan Anda di 081225225949 atau 081575800949. Dan kita sudah terhubung melalui aplikasi Zoom. Hari ini kita akan bahas tentang TB paru. Nah, ini lagi topik yang hits sebetulnya. Karena beberapa orang kemarin sempat bertanya tentang TB paru dan kita akan bahas ini. Sudah terhubung melalui aplikasi Zoom ini dengan Rumah Sakit Pantiwilasa Dr. Cipto. Saya sapa terlebih dahulu. Selamat siang, Iya, selamat siang, Mbak Ningrum. Dokter Vera. Lagi di rumah sakit kah, Dok? Eh, lagi di klinik sih. Oke, Iya. nah hari ini kita akan bahas tentang TB paru ya dok ya. Nah ini TB paru ini kenapa kita bahas apa karena ini kayak kebetulan nggak sih ya kemarin sempat ada seorang teman yang ngobrol sama saya ini TB paru gitu ya. Terus tiba-tiba hari ini kita bahasnya TB paru. Apalagi kasusnya lagi naik atau karena apa dok? Sebenarnya TB paru itu memang ini ya, kasus yang mungkin banyak orang yang kayak tidak dianggap remeh, tapi ternyata Mm-mm. kasusnya itu di Indonesia itu banyak Oke. sekali, kasus baru tiap tahunnya. Bahkan di global itu Indonesia itu peringkat kedua tertinggi yang kasus TB parunya itu Mm-mm. banyak gitu dan angka kematiannya juga cukup tinggi. Jadi Oke. karena mungkin banyak yang kayak mungkin nggak ngerti atau mungkin tidak paham dengan gejalanya dan bahkan meremehkan kalau oh, ternyata ini TB paru gitu. Ya, Dok, ini kan kalau dulu gitu ya, waktu saya masih kecil, TB paru itu kan jadi kayak momok banget gitu ya. Orang dulu menyebutnya Mm-mm. TBC gitu ya. Betul kan ya, Dok ya? Iya betul. Nah, terus kayak yang oh orang kalau kena ini nah, harapan sembuhnya kecil, terus harapan kualitas hidupnya baik itu juga kecil, harapan dia bisa beraktivitas normal dalam artian dia bisa beraktivitas yang seperti biasanya itu juga kecil gitu. Nah, apakah em, pendapat atau mungkin hal-hal seperti itu di masa sekarang gitu ya, kalau dari saya kecil artinya ini sekian puluh tahun kemudian masih sama seperti itu atau seperti apa sih sebetulnya dok tentang TB paru ini? Ya jadi memang itu kayak stigma ya, stigma dari Mm-mm, masyarakat kalau pasien dengan TBC itu kayak jangan deket-dekat, mm-mm, dijauhin aja karena ya memang sih ini kasus TBC itu menular, tapi ini bukan penyakit yang maksudnya bukan penyakit yang dibilang kutukan atau penyakit mm-mm, yang guna-guna genetik itu sih bukan. Ini memang penyakit karena infeksi sebenarnya. Dan ini sebenarnya bisa sembuh dengan terapi dan pengobatan yang tepat seperti mm. itu. Oke, Jadi, sebetulnya bisa sembuh. Peluang betul. atau ininya sembuh sangat besar sebetulnya. Ya, tapi Mm-mm, memang TB itu kan pengobatannya ini ya cukup lama ya. Jadi mm, TB paru itu biasanya pengobatannya bisa sampai 6 bulan. Nih, bisa bahkan lebih. Bisa sampai mm, 9 bulan. Ada juga yang tambah lagi sampai 12 bulan. Karena mm, tergantung dengan istilahnya tergantung dari kondisi sakitnya, keparahan dari TBC-nya sendiri. Seperti itu. mm, Jadi sebenarnya kalau memang pasien mm, itu patuh, pasien itu
kontrol dengan rutin, minum Mm-mm. obat dengan baik, itu sebenarnya bisa sembuh Iya. gitu. Nah, mungkin kayak tadi ya di awal Dokter Vera itu sudah menyampaikan bahwa mungkin orang sekarang nggak sadar, nggak aware gitu ya, menganggap remeh satu, kedua nggak concern dengan gejala dan lain sebagainya. Kita mulai dari pertama deh. Si TB paru itu sebetulnya apa sih dok? Mungkin orang hanya mengenal TBC gitu ya, batuk, terus apa gejalanya hanya seputar itu. Tapi sebetulnya si TBC ini dulu apa? TB paru ini dulu apa deh? Oke, jadi TBC itu sebenarnya memang penyakit khususnya paru ya, TBC paru itu memang penyakit yang menyerang infeksi pernafasan atau paru-paru yang disebabkan oleh kuman. Jadi penyebabnya itu bakteri, bakteri TB sendiri, atau namanya disebut Mycobacterium tuberculosis. Itu. Mm-mm. Nah, itu kok bakterinya ada dari mana? Ya, itu terjadi karena penularan. Penularan dari orang yang terkena TB bisa melalui udara atau biasanya kayak kita batuk, bersin melalui droplet yang keluar. Mm-mm. Seperti itu. Dan kuman TB itu seneng banget sama eh, area-area atau daerah yang lembab. Kayak misalnya rumah yang ventilasinya kurang, yang lembab, ya itu seneng banget gitu. Jadi kalau penularannya itu lewat ya seperti batuk pilek biasa ya sebenarnya ya batuk pilek biasa itu kan menularnya juga biasanya lewat udara, lewat droplet atau eh, waktu percikan waktu kita bersin, batuk atau kita berbicara seperti itu. Iya. Jadi sama seperti infeksi lainnya sebetulnya ya prinsip Mm-mm, si TB ini gitu kan. Nah, betul. yang bisa terkena dok siapa saja? Apakah semua orang berpotensi terkena TB paru ini? Ya sebenarnya semua orang tetap ada berpotensi terkena, cuman eh, yang potensi lebih besar biasanya pada satu lansia, di mana imun tubuhnya sudah berkurang, anak-anak juga bisa, kemudian tempat tinggal yang tadi yang seperti saya jelaskan, Mm-mm. seperti rumah yang lembab, itu akan lebih istilahnya lebih gampang untuk tertular seperti itu. Kemudian juga ya tinggal di lingkungan yang memang ada ada maksudnya ada yang Yang kena. memiliki TBC seperti dalam satu keluarga misalnya tinggal satu rumah entah pamannya atau ayah ibu TBC lah itu bisa resikonya lebih tinggi. Mm-mm. Dan kalau lebih tinggi lagi kalau pada orang-orang yang daya tahan tubuhnya yang menurun. Salah satunya misalnya penyakit-penyakit seperti autoimun atau orang-orang dengan penyakit seperti HIV itu dia lebih rentan untuk terinfeksi Mm-mm. seperti itu. Oke. Orang-orang dengan daya tahan tubuh rendah gitu ya, Mm-mm. terus orang-orang lansia, Lingkungan, mm-mm. lingkungan itu. Nah, eh dok dulu kan ini saya pernah dikasih tahu siapa ya saya lupa. Ini kembali lagi ke stigma masyarakat gitu bahwa TB paru itu hanya menyerang orang-orang kalangan bawah gitulah, ya dalam tanda kutip gitu ya, yang seringkali terkena TB. Tapi apakah betul seperti itu atau sebetulnya em, sekarang siapapun bisa gitu terkena TB ini? Sebenarnya siapapun bisa ya. Heeh. Jadi tidak eh, mungkin kalau kita lihat dari sosial ekonomi yang lebih rendah, memang kita kan melihat dari lingkungan itu memang salah satu faktor yang bisa eh, meningkatkan penularan ya. Misalnya tadi yang rumahnya lembab, dempet-dempetan seperti itu kan lebih gampang untuk terjadi penularan. Tapi tidak menutup kemungkinan juga yang sosial ekonominya baik dan di atas itu
banyak juga yang ternyata terkena. Karena kan kita tidak tahu, maksudnya sumber penularannya dari mana. Siapa tahu memang ada kerabat atau misalnya misalnya aja kayak teman kantor yang setiap hari bersama itu terkena Hmm, TB, kan kita tidak tahu juga. Jadi dari mana aja sebenarnya bisa. oke. Nah, sekarang gejala dok. Karena kan tadi Mm-mm. kita nggak mungkin kita nggak sadar bahwa kita itu terkena TB. Nah, sekarang gejala secara umumnya seperti apa sih supaya kita bisa mulai aware bahwa oh ini TB. Ya, eh, gejala yang paling sering muncul yang pasti satu batuk ya, batuk dan biasanya batuknya ini terus-menerus Mm-mm. bisa berlangsung lebih dari 2 minggu atau lebih dari 3 minggu gitu. Atau misalnya batuk tapi tidak sembuh-sembuh gitu. Mm-mm. Sudah minum obat batuk, sudah minum eh, ini tapi kok selama lebih dari 3 minggu kok batuknya tuh masih ada. Mm-mm. Tuh. Terus biasanya batuknya kadang disertai dengan dahak berwarna misalnya coklat atau ada darahnya, bercak darah seperti itu. Terus biasanya pada pasien dengan TBC itu dia akan mengalami penurunan nafsu makan. Makanya pasien dengan TBC itu pasti akan mengalami penurunan berat badan gitu. Penurunan berat badan yang drastis, kemudian demam. Demamnya biasanya cenderungnya itu juga lama. Demamnya itu Mm. nggak kunjung sembuh, biasanya lebih dari 2 minggu. Tapi demamnya itu demam yang kalau di kalau kita bilang tuh demamnya subfebris atau demam yang tidak terlalu tinggi Nggak itu. tinggi-tinggi banget ya. Heeh, tuh. Terus gejala lain ada juga seperti sering merasa lelah, nafasnya juga nyeri dada atau kadang mengeluh sesak, kemudian sering berkeringat malam hari, seperti itu. Jadi Mm-mm. yang perlu kita ini sih kalau memang kita sudah mengeluh ada batuk yang lebih dari 3 minggu, terus juga sudah kelihatan ada penurunan berat badan, terus kayak greges atau demam ringan yang nggak kunjung sembuh, itu sebaiknya kita lakukan screening saja. Itu paling Oke. tidak ke puskesmas juga bisa atau ke rumah sakit. Oke. Nah, Gitu. eh, kan seringkali orang kalau batuk itu kan ke dokter gitu ya dok ya. Misalnya nih batuk lah, batuk ada demam terus kita ke dokter. Biasanya kan dokter awalnya pasti akan memberikan untuk oh ini paling misalnya lebih ke batuk aja gitu ya misalnya. Nah kalau sudah lebih dari 3 minggu, apakah kita ke misalnya kita tadi screening ke puskesmas atau ke dokter kita akan langsung bilang dok kok saya sudah seperti ini atau seperti apa harusnya dok? Lalu screening apa yang dilakukan biasanya? Oke. Biasanya kalau memang udah dilihat dari gejalanya dan dokter memang, oh kok mengarahnya kok ke sana ya gitu. Nah, itu biasanya akan dilakukan screening. Salah satunya yang pasti kita lihat dari paru-parunya, dari pemeriksaan fisik ya. Apakah memang terdengar suara-suara paru yang nggak normal. Mm-mm. Gitu. Terus juga kalau memang pasiennya udah sesek, kan kita juga bisa lihat, oh ternyata memang sudah peningkatan dari usaha nafas. Hmm. Tuh. Kemudian untuk pemeriksaan penunjang biasanya kita bisa lihat dari pemeriksaan dahak. Tuh. Mm-mm. Pemeriksaan dahak itu kita bisa lihat eh, apakah memang ada bakteri atau dari dahaknya itu kita lihat apakah ada bakteri dari TBC itu. Oke. Kemudian ada juga pemeriksaan ronsen. Jadi dilakukan pemeriksaan foto paru-paru. Mm-mm. Dan biasanya kalau pada itu anak itu kita jarang tidak bisa menggunakan pemeriksaan dahak ya, karena Mm-mm. kalau pada anak-anak biasanya akan dilakukan tes mantox. Jadi akan disuntikan gitu ya. Mm-mm. Nanti akan dinilai apakah ada dari hasil suntikannya itu ada kemerahan, nanti akan dinilai.
Oke. Biasanya kalau pada anak-anak menggunakan mantok Mhm. gitu. Jadi pada anak-anak akan menggunakannya, screening-nya akan berbeda. Nah, Mhm. kalau sudah tegak udah ada screening nih Dok, kan awalannya ya ini kita kita mau me apa ya, mengimajinasikan alurnya gitu ya, biar pendengar Good News Family bisa paham kalau TB itu harus gimana dan seperti apa. Karena di masa sekarang kalau orang terus dengan TB paru terus merasa bahwa selesai, ya enggak gitu loh, diobatin sembuh kok gitu ya, diobatin selesai kok gitu. Jadi ini kita perlu untuk, lihat dan ceritanya gitu ya. Kalau sudah tegak diagnosisnya bahwa ini adalah TB paru, proses pengobatan yang harus dijalani seperti apa, Dok? Lalu, kan kita nggak pernah tahu nih, sudah seberapa lama kita ada si kuman TB paru itu di diri kita. Orang-orang sekeliling kita gimana? Perlu nggak untuk mereka, misalnya juga, screening? Sementara dari awal kita sudah bilang bahwa penularannya adalah droplet, gitu ya. Yang serumah gimana nih, gitu? Gimana, Dok? Oh ya, jadi kalau memang sudah dari gejala, kemudian dari hasil pemeriksaan dan hasil dari pemeriksaan penunjang seperti tadi sputum atau dahak atau hasil ronsen memang dinyatakan positif, Mhm, ya selanjutnya pasti akan dilanjutkan dengan pengobatan. Tuh. mhm, Pengobatannya pun nanti eh, menggunakan ya obat untuk anti TB, OAT. mhm, Obat anti tuberkulosis itu akan diberikan selama 6 bulan. Itu. mhm. Nah, 6 bulan itu kan nggak sebentar ya, maksudnya lama. Jadi Ya, selama 6 bulan itu memang eh, ya harus kontrol. Biasanya tiap bulan sekali itu harus kontrol untuk ke dokter atau bisa ke rumah sakit atau ke puskesmas juga bisa. Itu mhm, untuk kontrol dan obat dan ambil obat gitu. mhm, Kemudian selama pengobatan juga pasti ada eh, ininya, maksudnya ada selama pengobatan 6 bulan itu kita juga pasti akan mengevaluasi ya, mengevaluasi gejalanya bagaimana. Kemudian selama pengobatan itu akan dilakukan pemeriksaan juga respon obat yang diberikan. Biasanya pada bulan kedua, terus bulan kelima, bulan keenam itu juga akan dicek lagi. Dalam arti nanti biasanya bulan kelima, bulan keenam atau akhir pengobatan itu juga akan dilakukan penilaian ulang. Bakterinya masih ada atau enggak, masih sudah negatif belum, seperti itu. oke. Gitu. Dan yang tadi apa satunya? Yang tinggal serumah ya atau Iya, heeh, gimana? karena kan kita nggak tahu kita sudah ada si kuman TB itu dari berapa lama sebelum kemudian akhirnya ketahuan. Terus kan penularannya pakai droplet. Nah, orang-orang di sekeliling kita gimana? Untuk mereka apakah butuh juga screening atau seperti apa? Ya, baiknya kalau memang ada kontak erat dengan pasien TB, dalam arti yang tinggal serumah dan yang kontak selalu setiap hari, itu baiknya memang dilakukan screening. Seperti itu. Mhm, Jadi dilakukan pemeriksaan saja. Seperti mhm, misalnya ronsen atau dicek dahak. Itu. Kemudian eh, kalau memang sudah ketahuan, maksudnya sudah pasti TB, dan ternyata yang serumah yang lain tidak, ya berarti harus mencegah supaya serumah tapi maksudnya supaya tidak menjadi menjadi penularan seperti mhm, itu. Ya salah satu contohnya ya misalnya dengan kalau masih batuk aktif, dalam arti batuknya maksudnya masih aktif biasanya di bulan-bulan awal itu kan batuknya masih aktif itu ya baiknya pakai masker, mungkin cara batuk yang benar, tidak langsung biasanya kita tutup dengan lengan ya, jangan pakai tangan, terus cuci tangan gitu. Terus perbaikin ventilasi dan cahaya matahari supaya bisa masuk, supaya nggak lembab, supaya mhm. kuman TB-nya tuh nggak betah gitu Di di rumah ya? lingkungan situ atau di rumah situ. Mhm, Intinya itu sih, supaya kita bisa mencegah supaya mencegah penularan.
Ya, itu mencegah penularan gitu. Nah, yang sering kali jadi keluhan pasien TB itu apa sih, Dok? Apakah pengobatannya yang lama, keteraturan minum obatnya, atau seperti apa? Biasanya mungkin yang jadi kendala adalah lama. Jadi Hmm, pasien itu akan merasa bosan. mhm, Bosan dalam arti tiap hari harus minum obat, dan obatnya itu biasanya nggak cuma satu tablet gitu. mhm, Obatnya itu dosisnya biasanya akan disesuaikan berat badan. Misalnya satu orang itu bisa minum sampai 3 tablet atau 4 tablet gitu. mhm, Jadi kadang merasa ini ya, merasa bosan satu. Terus makanya pentingnya adalah ada pendamping atau yang disebut pendamping minum obat itu di mana dia yang akan selalu mengingatkan untuk minum obat. Biasanya orang terdekat ya, yang tinggal satu rumah gitu. Terus oh, kendala kedua adalah, nah merasa gejalanya udah baik, udah nggak batuk nih, udah enak nih makannya, udah bisa makan, udah nggak demam, istilahnya keluhannya udah mulai berkurang, ngeyel jadinya kayak, oh ya udahlah karena keluhannya udah nggak ada, nggak minum obat udahlah nggak lagi? usah minum obat lagi gitu. Jadi itu yang membuat malah nanti kumannya tuh resisten sama obatnya TB. Bahkan nanti ketika dicek lagi, ternyata sudah bertambah banyak nih kumannya atau maksudnya bertambah berat nih keluhannya gitu. Biasanya sih seperti itu, yang tidak patuh dalam arti yang tadinya satunya bosan atau memang dia tuh kayak tidak patuh, jadi tidak mau minum obat gitu. Kayak Mhm, merasa mungkin udah berkurang berkurang gejalanya, padahal ya memang harus diselesaikan sampai waktu yang sudah ditentukan. Minimal kan tadi 6 bulan ya. Jangan sampai mhm, kayak baru sebulan nih, terus udah keluhannya udah membaik, baru nggak 2 bulan mengontrol udah lagi. membaik, terus udah putus, jadi nggak minum obat lagi. Itu. Mhm, Makanya pasien TB itu biasanya udah kayak dapat kartu, kartu kayak kartu yang isinya nanti tiap tanggal ini ambil obat, terus nanti dapat oh, obat berapa, ini apa namanya? pemantauannya gitu ya? Iya, jadi harus ingat nanti harus kontrolnya kapan. Terus nanti, Mhm, eh jadi kalau maksudnya tahu ini sudah berapa bulan jalan minum obat. mhm, ya, Memang kalau ini harus disiplin ya nanti. disiplin benar. Nah, Mm-mm. eh ini ada pertanyaan dan ini sebetulnya balik lagi kayak stigma dan mitos atau fakta tentang TB. Selamat siang, Dok. Saya mau tanya, apakah betul TBC itu adalah TB paru atau TBC itu adalah penyakit turunan? Terima kasih. TBC itu sama ya sebenarnya. Sebenarnya gini, TBC itu ada salah satunya TB paru, ada juga TBC itu yang di luar paru atau di ekstra paru Mm-mm, gitu. Nah, TBC itu yang seperti dijelaskan tadi, itu penyakit yang memang penyebabnya karena infeksi bakteri, mm-mm, Mycobacterium tuberculosis, makanya disebut tadi kan namanya TBC. Jadi bakterinya pun namanya kan Mycobacterium tuberculosis, kan kalau namanya tuberkulosis, makanya disebut TBC itu, gitu. ya. Nah, itu bukan penyakit keturunan atau bukan apa tadi? Eh, Penyakit turunan atau keturunan ya? diturunkan. Mm-mm, mm-mm, Oh, bukan. Jadi TBC itu bukan penyakit genetik, mm. bukan penyakit yang diturunkan. Itu kalau genetik kan maksudnya eh, misalnya Orang tuanya. kayak Mm-mm, hipertensi, terus nanti mm-mm, keturunannya mungkin ada gen hipertensi atau memang ada gen seperti gen cancer, itu kan ada yang keturunan ya. Tapi kalau TBC itu bukan penyakit genetik atau bukan penyakit keturunan, tapi memang murni dari infeksi. Jadi infeksi dari bakteri itu. ya. Jadi Jadi memang sama sih TBC atau T biasanya bukan disebut paru. TBC atau TB paru atau biasanya orang awam itu bilangnya flek ya, flek Oh iya paru. ya, flek paru. Heeh. Cuman ya itu harus di ini lagi sih, maksudnya kadang eh, flek paru itu kadang maksudnya orang awam itu
sepemahaman sama kita atau enggak, kadang juga beda. Kadang Mm-mm. flek paru dibilang flek paru ternyata bukan TB, kayak infeksi paru. Jadi tapi Oh, biasanya banyak orang awam sih bilangnya flek paru gitu. ya, Tapi kalau dari dunia medis ya bilangnya infeksi TBC atau TB paru. ibu paru. Oke. Tadi ya sudah dijawab ya, bukan penyakit keturunan atau genetik, gitu ya. Kalau misalnya seorang tua terkena, si anak terkena itu infeksi, dalam artian penularannya bisa jadi sesuatu hal yang berbeda gitu ya, karena memang ketularan gitu ya, tertular gitu kan, terinfeksi dari si kuman atau si eh, tuberkulosis ini. Nah, kalau tadi di awal kan saya juga sudah cerita gitu ya. Dulu waktu saya kecil orang seringkali mengedukasi anaknya atau siapa gitu ya. Kalau ada penderita TB, jangan deket-deket nanti ketularan gitu ya. Jangan begini. Apakah semudah itu sih dok si TB ini menular? Atau kalau memang dia sudah menjalani pengobatan, dia tidak akan menular lagi? Gimana nih dok? Pendapat di masyarakat seringkali seperti itu soalnya. Benar. Tapi memang untuk awal-awal waktu masih batuk aktif itu memang Mm-mm. penularan ada. Mm-mm. Makanya memang harus ada pencegahan ya. Istilahnya yang tadi kayak memang ya memang kesadaran dari pasien yang sakit juga gitu. Jadi pasien yang sakit juga harus sadar untuk menjaga cara batuk yang benar tadi. Terus nggak boleh istilahnya nggak boleh bersin sembarangan tempat terus malah sengaja Mm-mm. ya. Kalau Mm-mm. dibilang Nggak ditutup sengaja gitu ya. tanpa masker nggak ditutup atau meludah sembarangan, ya itu memang resiko terturalnya pasti besar. Apalagi masih pada tahap-tahap pengobatan awal. Itu pasti masih kalau memang kumannya masih positif itu pasti masih menimbulkan penularan. Cuman Mm-mm. biasanya kalau memang sudah kan 2 bulan itu kan akan dilakukan evaluasi. Dan kalau memang biasanya di atas itu dan ketika keluhan batuknya sudah berkurang, biasanya penularannya juga berkurang. Mm. Kemudian juga lebih ke lingkungan juga sih. Mm. Lingkungan tuh sangat berpengaruh juga untuk proses penularannya. Tapi ya Oke. memang benar harus menjaga juga dalam arti kita sendiri pun harus menjaga maksudnya pasien kita yang sehat pun juga harus tetap menjaga jarak tapi ya tidak berarti untuk mengasingkan sih tidak, tapi memang harus menjaga bagaimana kita lah lebih baiknya aja lah kita yang sehat pun pakai masker gitu aja kalau memang di tempat yang ramai atau tempat yang kita tidak bisa memastikan eh, bakal ada apa gitu kan maksudnya Mm. kalau tempat Mm. yang ramai kan kita nggak tahu ya ada asap Ya, rokok kah ada betul. orang yang batuk-batuk di depan kita gitu, Mm. ya itu antisipasi buat kita sendiri aja yang maksudnya kita yang masih sehat kita pun juga harus menjaga, tapi bukan berarti pasien TB itu memang harus dikucilkan karena ya bisa dicegah kok sebenarnya dengan itu tadi tuh. Ya. Nah, buat kita yang sehat juga semacam kayak waktu kita masa-masa pandemi ya, Dok ya. Waktu itu kan kita juga Iya bisa betul. mencegah penularan ke kita dengan kita misalnya jaga higienitasnya kita. Hmm. Itu seperti itu kan sebetulnya ya, Dok ya. Ya sama saja sih sebenarnya. Heeh, betul. Mm. Jaga hygiene, pakai Mm. masker, juga Imun tubuh. cuci tangan, perbaiki imun dalam arti ya makan minum makan yang sehat, makan Ya, minum yang baik gitu. ya. Artinya kalau misalnya di sekeliling kita ada, kita karena kita imun kita kuat gitu ya, itu nggak terus mudah tertular seperti itu. Nah, mitos-mitos yang harus dibasmi bahwa TB paru bukan akhir segalanya, bisa sembuh dengan catatan gitu ya, dengan catatan bahwa Anda penderita ini disiplin untuk menjalani pengobatan. Ya, ada orang-orang yang support untuk dia rajin menjalani pengobatan gitu kan. Banyak kok waktu itu kalau nggak salah sempat juga dari ini pasiennya Rumah Sakit Pantai Asuhan Dr. Cipto ya sempat kita ajak ngobrol di sini gitu ya, yang dia sudah sembuh tapi memang sekali lagi ya minum obat terus-menerus itu juga nggak enak. Apalagi obat TB paru itu nggak cuman satu ya dok ya. Ya, biasanya sekali minum itu 3 sampai 4 tablet, tergantung Yap. berat badannya.
gitu. Ada efek Jadi kan dari sehari pengobatan nggak, Dok? oh, ada. Mm, Jadi mm, ada beberapa efek samping obat yang obat TB itu seperti tadi seperti mual, mm, muntah, nggak nafsu makan, terus juga biasanya yang sering itu sih. Tapi mm, memang kalau memang ada keluhan tertentu dari setelah minum obat itu, mm. baiknya memang dikonsultasikan lagi. Ke dokter ya. Karena, uh-uh, karena kan eh, jadi ada obat yang memang ada efek ke hati. Nah, itu Hmm, memang akan dilakukan pemeriksaan dan evaluasi setelah minum obat itu. Dan kalau memang ada keluhan, ya memang harus dievaluasikan karena mungkin saja nanti kita mengubah regimen obatnya. Jadi obatnya akan diganti sesuai dengan kebutuhan. mm, mm. Itu. Ya. Itu ya, Gun Syahwi ya. Jadi kalau misalnya ada di sekeliling Anda yang mungkin terkena TB paru, ya disupport, didukung untuk dia eh, apa bisa rajin minum obat atau bantu untuk mengingatkan saatnya minum obat. Karena ini terus meneruskan dan nggak boleh kelewatan gitu ya. Karena takutnya tadi ada resistensi kumannya itu gitu kan. Nah, kalau seseorang sudah pernah terkena TB paru, terus dinyatakan sembuh. Mungkin nggak next time atau lain waktu dia terinfeksi atau terkena TB paru lagi, Dok? Mungkin. Hmm. Tuh. Jadi TB paru pun ada yang namanya Hmm. TB paru kambuh. Hmm. Kambuh itu dalam arti yang dulu sudah pernah TB, Hmm. pengobatan tuntas, Hmm. dinyatakan sembuh, Hmm. dan sekarang terkena TB lagi. Hmm. Tuh. Jadi TB paru tuh ada beberapa istilah. Jadi kayak seperti tadi TB paru kambuh berarti sudah pernah terus kambuh lagi. Ada juga yang namanya TB paru putus obat. Jadi Hmm. dia minum obat tapi putus di tengah-tengah. Tuh. Hmm. Jadi ada beberapa beberapa eh, istilah juga. Ada juga yang TB paru resisten obat. Resisten itu berarti yang dia sudah nggak mempan nih sama obat Biasa. yang harus diberikan gitu. Hmm. Hmm. Makanya memang sebenarnya pasien itu perlu untuk melakukan evaluasi tadi dan kontrol itu kan untuk menilai itu. Jadi nanti kalau setelah selesai pengobatan pun akan dinilai apakah memang sudah sembuh atau belum itu. Jadi nanti dokter akan menilai oh ini udah sembuh berarti udah stop udah nggak usah minum obat gitu. Biasanya Hmm. bahkan ada kayak sertifikatnya tuh sertifikat dinyatakan sembuh itu ada sih gitu. Oh, ya. Dan ini sebetulnya pemerintah juga sedang apa ya mengupayakan untuk Indonesia bebas TB paru gitu kan. Jadi ya, ya kesadaran kita juga sih sebagai sebagai masyarakat untuk kita boleh mengingatkan gitu ya. Dan tadi di awal bahwa ini TB ini bukan penyakit keturunan, bisa dialami oleh siapapun dari semua golongan sosial gitu ya, nggak pandang itu. Cuman memang kondisi lingkungan yang tadi gitu ya, lembab, padat penduduk itu bisa jadi memperberat gitu kan, atau mempermudah penularan gitu. Jadi ini harus diingat hal-hal seperti ini gitu ya Gus Syali. Sekarang itu sudah tidak seperti zaman saya dulu kecil gitu ya. Orang kalau terkena TB paru udah bingung gitu kan. Aduh ini nanti gimana. Tapi kalau memang dia tidak tertangani dengan baik, memang bisa menyebabkan jadi fatal kan dok? Betul. Hmm. Jadi TB paru pun bisa menyebabkan angka kematiannya juga cukup tinggi ya di Indonesia. Itu Oh. karena biasanya ya tadi itu karena yang sudah resisten obat, Hmm. kemudian tidak patuh minum obat, akhirnya dia gejalanya muncul lagi dengan gejala yang berat. Jadi TB paru yang berat itu biasanya udah datang itu ke IGD itu udah dengan sesak nafas, jadi udah nggak bisa tiduran harus duduk ya kalau sesek itu udah Hmm. sesak nafas, bicara aja juga Udah susah. terbata-bata, biasanya itu udah TB paru berat. Nah kalau TB paru berat berarti kemungkinan ya pasti akan membutuhkan terapi rawat inap ya, bahkan sampai
terapi oksigen, bahkan sampai kalau memang sampai gagal nafas juga diperlukan seperti ICU atau ventilator. Seperti mm, itu. Banyak juga kasus-kasus bibi paru berat yang memang sampai masuk ICU atau penggunaan alat bantu nafas itu. Karena mm, ya memang paru-parunya udah rusak. Rusaknya ya digerogotin sama si kuman kuman TB. TBC-nya tadi. Gitu. Mm, ya. Jadi Bahkan memang kematiannya juga banyak, gitu. Kasusnya juga banyak. kalau ngeliatin angka gitu, kayaknya kayak yang kok bisa ya di Indonesia banyak gitu ya dok ya pertanyaannya jadi seperti itu ya. Karena di Indonesia kan masih negara berkembang, Mm, kemudian dari sosial ekonomi juga sebenarnya kan masih ini ya, maksudnya menengah ke bawah mm, juga, mm, gitu. Dan bahkan kalau dari data Kemenkes itu di tahun 2023 itu kasus kematian TBC di Indonesia itu sampai 134.000 per tahun. Dan itu cukup tinggi ya kalau ya. dibandingkan Mm, negara-negara lain mm, angka kematiannya. Kasus barunya pun setiap tahun itu juga tinggi di atas 1 juta kasus per tahun. Jadi kan sebenarnya banyak gitu. ya, ya, betul. Sebetulnya banyak. Jadi kalau yang sakit, ayolah gitu ya, mau berobat. 6 bulan itu memang kalau dilihat angka kayak lama banget. Tapi kalau dijalani sebetulnya juga nggak akan kerasa lama gitu ya dok ya. Ya, yang penting ini tadi ada Patuh. maksudnya satu niat sembuh dan Mm, memang harus ada yang mensupport ya, yang paling ya, penting ya. Karena ya, support orang yang terdekat itu kan maksudnya bisa tadi mengingatkan untuk minum obat, kontrol gitu kan. mm, Itu sih penting sekali. Gitu. ya. Paling penting adalah tadi ya, ada orang atau sekelilingnya yang mengingatkan gitu ya, mengingatkan untuk minum obat gitu ya, terus support gitu. Ayolah nggak apa-apa gitu ya. Atau mungkin ada nggak harus melulu yang di rumah loh, bisa jadi misalnya sahabatnya, temennya, yuk dianterin periksa, yuk dianterin kontrol gitu ya. Karena eh, yang sering saya lihat itu orang yang sudah terkena TB paru itu terus merasa malu, dok. Jadi kayak yang minder, kayak aku kena TB paru gitu. Nah, ini kan gimana ya, dok, kalau udah begini nih? Iya, iya memang pasti sih karena kayak menjadi pasien itu kan kayak wah nanti aku merasa kayak Iya. terintimidasi gitu kan, nanti aku merasa dijauhkan gitu. Mm, mm, Cuman mm, ya tapi ya kalau memang kumannya mau dibasmi ya memang harus mau ya, nggak mau ya memang harus diminum obatnya gitu. Dan kalau memang nanti setelah evaluasi, jadi kan kita kan cek dahak ya biasanya cek dahak itu mm, kalau mm, memang bakteri BTA-nya positif itu biasanya akan konversi juga kalau memang evaluasi terapinya memang baik, biasanya akan konversi ke negatif itu biasanya juga sudah tidak menularkan sebenarnya mm, sebenarnya mm, gitu. Biasanya di 2 bulan, 1 bulan sampai 2 bulan yang memang gejalanya sudah hilang dan memang bakterinya udah konversi, setelah itu sih memang sudah tidak menular ya. Cuman memang kan tetap harus menyelesaikan pengobatan sampai 6 bulan itu, gitu. ya. Karena si bakteri itu masih ada, tapi Ya, dia sudah kan tidak tidak menular. menular. Ya. Potensi menularnya lebih kecil gitu. Ya. Nah, dia harus diselesaikan sampai 6 bulan sampai si bakteri itu betul-betul sudah habis gitu kan dari dalam tubuh gitu. Cuman biasanya orang itu putusnya itu bukan karena apa? Karena sudah merasa badannya baik kan, gitu ya dok ya. Betul, Sudah kan? gejalanya. Sudah Gejalanya udah merasa hilang. sehat gitu kan. Betul. Kayak merasa, ya udahlah udah enakan, gak usah minum obat lagi gitu. Padahal nanti banyak kasus seperti itu 1 bulan kemudian, 2 bulan kemudian datang itu sudah dengan sesak nafas yang hasil ronsen parunya itu lebih buruk dari ronsen paru yang pertama gitu. Oh. Hmm, 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 hmm. Banyak beberapa kasus yang saya temui juga maksudnya di rumah sakit Panti Hmm, Waloso juga ada yang seperti itu. Kayak misalnya tidak minum obat, terus
ternyata 2 bulan lagi atau 1 bulan lagi tuh datang memang udah keluhannya udah berat, dalam arti udah sesak, terus Mm-mm. hasil ronsennya juga udah nggak tidak sebaik yang pertama, maksudnya udah lebih jelek dari Mm-mm. hasil yang pertama, Mm-mm. seperti itu. Kalau gitu kan malah jadi pengobatannya akan lebih susah, lebih lama, Mm-mm. dan resiko untuk kalau memang paru-parunya udah rusak, resiko untuk gagal nafasnya juga tinggi. Ya. Gitu. Risiko untuk pulihnya juga semakin kecil gitu Ya. ya. Maksudnya kans atau potensi untuk pulihnya akan semakin kecil gitu kan. Karena dia sudah terlanjur rusak itu tadi. Jadi kalau memang Anda terkena TB paru, ya udah jalani proses atau protokol pengobatannya sampai selesai. Patuh dengan apa yang disampaikan oleh dokter dan lain sebagainya. Tapi ada ini nggak dok? Ada apa namanya? eh Apa ya? Kayak hmm, sesuatu yang harus dihindarin gitu lah. Apa pantangan-pantangan untuk para penderita TB paru? Ada nggak? Pantangan tertentu sih sebenarnya tidak ada. Maksudnya Mm, tangan untuk pola makan itu sih mm, tidak ada pantangan tertentu. Yang penting kita eh, makan dengan gizi yang baik, karena mm, kan untuk meningkatkan imun juga. mm, Kemudian untuk pantangan lain sih sebenarnya tidak ada pantangan tertentu. Paling yang ditekankan adalah yang tadi ya PHBS itu tadi, maksudnya perilaku. yang harus menjaga untuk ini jangan sampai maksudnya dalam satu rumah bisa menular ke yang lain. Paling Mm, tidak kan bisa mengerti cara pencegahannya untuk tidak menular. oke. Ini ada pertanyaan yang bagus, tapi ini juga seringkali jadi mitos di masyarakat. Kita jawab dulu ya, Dok ya. Selamat siang, Dok. Saya mau tanya, apakah rokok atau rokok elektrik bisa menyebabkan TBC atau hanya sebagai salah satu pencetus saja? Terima kasih. Ya, jadi untuk rokok itu adalah bukan penyebab TBC, tapi bisa meningkatkan resiko terkena TBC. Hmm, Karena penyebab TBC ya karena memang satu tadi infeksi. ya. Tuh. Cuman untuk resiko terkena TBC-nya dia akan lebih tinggi, dan biasanya kalau memang sudah ada perokok, TBC, kemungkinan juga paru-parunya itu bakal lebih istilahnya Tanya. lebih jelek gitu ya, daripada karena merokok itu salah satu faktor risiko juga, faktor risiko infeksi paru-paru yang lain juga, faktor risiko terjadi PPOK juga. Mm, Untuk penyebab sih bukan, tapi meningkatkan resiko. Bahkan mm. meningkatkan kondisi perburukan juga kalau sudah terkena TB gitu. Jadi, jadi bukan bukan sebagai penyebab utama gitu ya, tapi memang meningkatkan resiko dan menjadi eh, kayak Buruk. faktor pemberat gitu ya. Jadi kondisinya bisa lebih buruk karena dia merokok gitu ya. Jadi seseorang yang tidak merokok terkena TB dengan seseorang yang terkena TB terus dia merokok itu kondisinya akan berbeda pasti. Gitu karena kondisi paru-parunya sudah beda duluan gitu ya, Dok ya. Bisa dibilang seperti itu ya. Ya, heeh. Jadi kayak faktor resiko yang Ya, meningkatkan. ya, faktor resiko dan faktor pemberatnya gitu kan. Tapi bisa sembuh, bisa sekali lagi gitu ya. Karena kuman TB itu bisa diobati gitu Bisa kan. dihilangkan, bisa diobatin. Iya, bisa diobatin. Kalau ada yang ngomong TBC belum ada obatnya, enggak ya. Siapa yang ngomong gitu? TBC itu bisa diobatin, bisa sembuh total. Tergantung satu niat gitu yang pertama. Karena obatnya kan sudah ada gitu kan ya, Dok. Orang-orang tuh kadang-kadang kan suka salah mengartikan gitu kan. Iya, betul. Tergantung niat mau nggak gitu. Nah, kalau seseorang terkena TB paru ini gitu ya dok, dia harus berobatnya kemana sih dok? Harus ke dokter spesialis atau sebetulnya ke dokter umum aja bisa? Terus tadi dokter Vera sempat sampaikan di puskesmas juga tersedia. Apa bisa seperti itu juga? Iya, bisa. Di puskesmas juga bisa. Karena di puskesmas juga menyediakan seperti cek
Mm-mm. Dahak atau sputum itu bisa, mantox juga biasanya bisa. Obat-obatan juga di puskesmas itu ada. Mm-mm. Biasanya yang memang perlu seperti dirujuk ke spesialis penyakit dalam atau spesialis paru itu biasanya yang memang ada komplikasi dalam arti TB paru yang tadi misalnya yang putus obat atau memang resisten obat atau memang dia ada keluhan setelah minum obat TB-nya, memang harus diganti obatnya dengan regimen baru. Nah, itu biasanya memang butuh dirujuk ya, maksudnya butuh pemeriksaannya ke kontrolnya sebaiknya ke dokter spesialis paru. Cuman untuk pengobatan TBC sendiri di puskesmas juga bisa, karena puskesmas juga kan menggalang juga ya, maksudnya menggalang untuk TB itu, Mm-mm. Yap, pencegahan TB. Gitu. pencegahan TB. Tapi TB ini bisa dicegah dalam artian ada vaksinnya nggak sih, Dok? Nah, vaksin ada. Vaksin itu TB itu kan sebenarnya waktu pertama Bayi. itu kan kita Mm, mendapatkan dari bayi ya. mm-mm, Makanya untuk vaksin dari anak-anak itu, vaksin BCG itu mm. adalah vaksin TB. Kan eh, Oh, dengar ya vaksin mm-mm. BCG PCG, ya. ya. Vaksin Satu BCG bulan itu kalau nggak kan, salah. Mm-mm, nah itu vaksin BCG itu kan vaksin untuk TBC. mm, Jadi memang ya pentingnya vaksin juga ya. Heeh. mm-mm, Pentingnya vaksin itu biasanya akan diberikan pada waktu bayi mm-mm. untuk vaksin BCG-nya. Oke. Jadi buat Anda gitu ya, anak-anak bayi, apalagi vaksin itu kayak BCG itu kan free ya. Pemerintah Iya. sudah memfasilitasi di puskesmas itu apa gratis gitu kan. Jadi silahkan gitu loh. Manfaatkan apa yang sudah diberikan fasilitas oleh pemerintah. Kadang-kadang orang berpikirnya anti vaksin lah atau apalah, tapi kalau ini demi kesehatan, kenapa enggak gitu? Itu harus dilakukan gitu ya, diterima oleh anak-anak ini. Jadi yuk mulai perhatikan gitu ya hal-hal yang sepertinya kayak yang orang menganggapnya remeh, tapi kalau dilihat tadi seperti Dokter Vera di awal, datanya, duh, sedih banget ya Indonesia nomor 2. Kayak yang, Iya. "Hah?" Tapi ya itulah, kita juga tadi kalau misalnya kita mulai aware dengan gejala yang kita alami, atau misalnya kita nggak terkena, kita lihat atau dengar teman atau siapapun terkena, ya kita mulai perhatikan. Jadi salah satu pensupportnya, mengingatkan, menyemangati gitu ya. Karena orang-orang seperti ini kadang-kadang dia merasa sedih, merasa takut, merasa ada banyaklah alasannya gitu ya untuk dia putus obat gitu. Dan kita yang sudah paham dengan ini paling tidak bisa mengedukasi atau menemani gitu ya Dokter Vera ya harusnya ya. Betul sekali. Oke, Dok terakhir bisa disampaikan pesan tentang TB paru ini buat pendengar, silakan. Ya jadi dari saya sih memang kita harus aware untuk Mm, keluhan-keluhan yang kita rasakan. Kemudian ya TB paru itu bukan penyakit yang menjadi stigma ya harusnya ya. Karena TB paru itu bukan penyakit genetik atau keturunan. Memang ini penyakit yang infeksi dan sebenarnya bisa dicegah dan bisa diobati ya. dengan baik gitu. Mm-mm. Ya. Iya, sampai sembuh total gitu ya, bisa sampai sembuh total. Jadi jangan takut ya. Datang ke dokter, sampaikan keluhan sampai tegak diagnosis. Kalau memang sudah tegak diagnosis, ikuti protokol pengobatannya. Gitu ya. Kalau dokter bilang 6 bulan, ya 6 bulan jalanin. 2 bulan, 3 bulan dievaluasi, ya udah dijalanin sampai dinyatakan sembuh gitu ya. Setiap hari harus minum obat, ya tadi ada penyemangat, ada pendorong, mensupportnya, nah, yang mengingatkan gitu ya dan memastikan bahwa Anda tidak lalai untuk minum obat. Dokter Vera, terima kasih ya. Ya, sama-sama.
Terima kasih juga. Ya, terima kasih. Selamat berdinas kembali, selamat bertugas. Ya, dan buat Anda, Guru Syawi yang membutuhkan layanan kesehatan, Anda bisa juga mengakses layanan kesehatan melalui Instagramnya Rumah Sakit Pantilasa Dr. Cipto. Di situ ada banyak informasi tentang pelayanan kesehatan di Rumah Sakit Pantiwilasa Dr. Cipto Semarang. Ada nomor hotline yang bisa dihubungin, ada daftar dokter spesialis yang praktek dan juga ada tips-tips kesehatan yang diupload. Jangan lupa follow ya Instagramnya Rumah Sakit Pantiwilasa Dr. Cipto Semarang. Atau Anda juga bisa membutuhkan layanan kesehatan langsung saja ke Rumah Sakit Pantiwilasa Dr. Cipto Semarang di Jalan Dr. Cipto nomor 50. Terima kasih untuk kebersamaannya, terima kasih untuk atensinya buat semuanya, terima kasih sekali lagi buat Rumah Sakit Pantiwilasa Dr. Cipto. Sampai jumpa.